يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dua ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, dan juga wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladzina zalamu minhum. Dan pada kali ini kita lanjutkan kalimat beliau rahimahullah. ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة عن علم وبصيرة، لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو. ولا بد, artinya harus, la budda tiada pelarian, yaitu harus dilakukan. Lihadhihi da'wati, untuk dakwah ini. Jadi ketika seseorang menobatkan dirinya sebagai da'i atau menugaskan dirinya untuk berdakwah, harus dakwah tersebut min ilmin, ya, dari pengetahuan. Ilm di sini maknanya ma'rifah, pengetahuan bi syari'atillahi azza wa jalla, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hatta takuna ad-da'watu an ilmin wa basirah, sampai dakwahnya itu bermustanad, yaitu berdasar pada ilm dan juga basirah. Pada ilmu, berdasarkan ilmu dan juga basirah. Basirah, pemahaman yang mendalam. Jadi basirah ini lebih dalam daripada ilmu. Lebih dalam daripada ilmu. Masya Allah. Tafadhal Masya Allah. Assalamualaikum. Basirah ini lebih dalam daripada ilmu. Setiap orang yang memiliki basirah, dia memiliki ilmu. Namun tidak setiap orang yang berilmu dia memiliki basirah. Basirah ini karakter yang mahal, lebih mahal daripada ilmu itu sendiri. Jadi basirah memang ilmu, tetapi kadang kita belajar dengan orang yang mempunyai ilmu, namun tidak terasa ada basirah dari ilmunya itu. Ya. Jadi seperti kering rasanya, nggak ada resepan rasa. Ya. Jadi nggak semua kita misalnya duduk di majelis ilmu, tidak semua majelis ilmu yang kita duduk di dalamnya itu terasa resapan ilmunya. Melainkan kadang kok hanya sebatas omongannya beliau gitu. Dan
maratib antara ustadz ke ustadz lainnya itu berbeda. Sehingga basirah ini seringkali didapat dengan tajribah, pengalaman. Ya, jadi mahal basirah ini. Jadi basirah ini tidak sekadar menghafal, tidak sekadar memahami zahir dari ilmu. Makanya nanti akan ada penjelasan basirah itu apa sih? Syarat kelengkapan seseorang untuk mendapatkan basirah. Dan biasanya basirah ini dimiliki oleh akabir, yaitu para asatidzah yang besar yang sudah bertempur di medan dakwah dengan larutnya lamanya, sehingga orang-orang seperti kita belum. Makanya kita berbeda antara mungkin ustadz yang relatif lebih muda daripada yang sudah mengenyam banyak dari perjalanan dakwah. Baik. Jadi ilm dan basirah ada perbedaan. Dua-duanya sama-sama ilmu, tapi basirah manzilahnya lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah. Saya berdakwah ila dinillahi ta'ala. Lafal ad'u ila Allah itu adalah mufassir untuk sabil. Jadi ad'u ila Allah itu mufassir atau mubayyin atau penjelas untuk sabil itu. Sabilnya Nabi adalah berdakwah kepada Allah Ta'ala, kepada agama Allah. Bukan berdakwah untuk dirinya, jabatannya, untuk ridho manusia. Jadi ad'u ila Allah ini ada isyarat bagi setiap da'i bahwasanya dalam berdakwah tidak mengharapkan imbalan. Dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Ya, sesungguhnya kami nut'imukum, memberikan kalian makanan, la nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian jazaa'a, tidak menginginkan jaza, tidak menginginkan imbalan dari kalian, wala syukura, dan juga tidak menginginkan ucapan terima kasih. Itu dalam konteks memberi makanan. Nah, dalam konteks dakwah maka lebih harus lagi kita tidak mengharapkan imbalan dan ucapan terima kasih dari orang. Dan itulah para rasul dan para nabi dan juga para duat yang solehin. Mereka yad'una ilallah, mereka berdakwah untuk Allah Ta'ala, untuk mengangkat agama Allah Ta'ala. Dakwah dan jihad untuk Allah Ta'ala, untuk mengangkat i'la kalimatillah la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah ya itu menjadi yang ulya, yang tertinggi, maka dialah yang sebenarnya fi sabilillah, dan di jalannya para rasul. Dakwah itu dakwah kepada Allah Ta'ala. Dan ini fitnah, maksudnya banyak terjadi fitnah di medan yang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di medan yang ini banyak terjadi fitnah. Assalamualaikum. Masya Allah, rombongan, alhamdulillah. Jadi ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah. Ini siapa? Oh, Masya Allah, Mas Anton ya. Enggak ada kitabnya, jadi antum mustami aja ya. Tapi qul hadhihi sabila ad'u ila Allah, tadi berarti katakanlah inilah jalan saya. Nah, jalan saya ditafsirkan dengan kalimat ad'u ila Allah, berdakwah menuju kepada agama Allah, tidak kepada lainnya, tidak untuk nama pribadi, tidak untuk mengharkatkan diri, tidak untuk mengangkat kelompoknya sendiri, tidak untuk mengangkat masjidnya, tidak untuk mengangkat majelisnya, tapi memang murni karena inilah jalan para rasul. Dan para rasul ketika mereka berdakwah,
itu bukan untuk mencari tahta, bukan untuk mencari nama harkat di hadapan manusia, bukan untuk memamerkan ilmu, tetapi memang ad'u ilallah, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dalam berdakwah dan tidak mengharapkan jaza wala syukur, tidak mengharapkan imbalan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ya. Malah justru bagi dai yang semoga yang Allah berikan keikhlasan pada dirinya, justru sebaliknya, seorang dai yang benar-benar ingin berdakwah itu harusnya malah merasa lebih membutuhkan mad'u, ya, untuk pahala dibandingkan mad'u membutuhkan dirinya. Paham di sini maksudnya? Paham enggak maksudnya di sini? Seorang dai yang benar-benar nih, dia selayaknya ada perasaan dalam dirinya bahwa dialah yang membutuhkan murid, dialah yang membutuhkan orang-orang untuk menyimak kalamnya. Maksudnya dia tahu bahwasanya ini jalan untuk kepada Allah Ta'ala fisabilillah, ya, dan ingin mendulang pahala, sehingga dia bersikap bahwasanya dialah yang membutuhkan murid, bukan murid yang membutuhkan guru. Paham? Karena apa pikirannya? Karena pikirannya ketika ada murid yang mendengar, maka pahala lebih banyak, gitu loh. Dan dia membutuhkan pahala itu. Jadi bukan karena membutuhkan murid secara zat, bukan untuk banyak-banyakan, tetapi karena dia ingin memperbanyak pahala, sehingga dia berusaha bagaimana caranya supaya banyak pahala dengan banyaknya penyampaian. Jadi seperti itu dibandingkan dengan murid yang membutuhkan dirinya. Nah, jadi ini dakwah kepada Allah Ta'ala itu harus pertama keikhlasan. Kemudian setelahnya ala basirah, di atas basirah, dan nanti insyaallah tafsiran basirah itu apa? Ana wa man ittaba'ani. Ana di sini i'rabnya bisa dua kemungkinan. Bisa di-i'rabkan sebagai takkid atau posisi sebagai takkid, penguatan untuk lafal ad'u ilallah, yaitu ad'u ilallah ana, yaitu saya berdakwah kepada Allah, itu saya berdakwah kepada Allah. Diulang di sini ana, diulang. Dhamir ad'u ilallah diulang. Ya, untuk penguatan ad'u ilallah ana. Di sini ana bukan untuk menzahirkan diri, bukan. Tapi penguatan benar-benar bahwasanya saya ini berdakwah benar-benar kepada Allah Ta'ala. Itu tafsiran pertama untuk ana. Ada tafsiran kedua bahwasanya ana di sini sebagai mubtada kalam. Ya, mubtada kalam, yaitu ad'u ila Allah ala basiratin ana ad'u ila Allah wa man ittaba'ani. Ala basirah sebagai khabar muqaddam. Artinya apa? Di atas basirah lah saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Tadi kalau misalnya tadi penafsiran pertama ana itu untuk pentakkid, yaitu penguatan, yaitu penguatan untuk kalimat ad'u ilallah. Makanya diulang fa'ilnya ana. Ad'u ilallahi ana. Yang itu artinya gimana? Ad'u ilallah ala basiratin ana wa mittaba'ani, yaitu saya berdakwah lillahi ta'ala, menuju agama Allah di atas basirah, itulah saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ala basiratin awana wa man tabi'ani, di atas basirah lah saya dan juga orang-orang yang mengikuti saya. Nah, ini perkataan yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ana wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Tapi sekarang kita wajib untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam banyak segi, terutama dalam dakwah. Nah, dakwah pertama kali harus diikhlas, itu dari segi hati kita. Kemudian harus ada basirah. Ya, pertama tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ada ilmunya, mau'izahnya hasanah. Kemudian harus ada basirah. Apa itu basirah? Nanti insyaallah dijabarkan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin dan kufar. Kemudian wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya tergolong dari orang yang berbuat syirik.
dalam dakwah sendiri bisa jadi seorang mendakwahkan tauhid, namun dia bergelimang dengan kesyirikan, dan itu mungkin. Posibilitas itu terjadi di beberapa dai. Dan semoga melindungi anda juga, antum, dan juga kaum muslimin, dan juga duat-duat yang tergelincir dalam kesyirikan. Dan kesyirikan di sini bisa syirik kecil, bisa syirik akbar. Zaman sekarang itu kan manipulasi banyak. Bisa aja syirik kecil menjangkiti seorang dai. Dalam berdakwah dia mengharapkan imbalan dari manusia, dunia, bahkan lebih condong ke sana dibandingkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kecacatan yang banyak terjadi di fitnah zaman sekarang, seiring dengan kebutuhan rumah tangga dari untuk dapur. Ya, sehingga membuat seorang dai mengharapkan imbalan dari manusia melebihi mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilang tawakalnya dia, dan tawakal dia hanyalah ke dompet manusia jadinya. Fa na'udzubillah. Walaupun mendakwakan tauhid itu pun materi, maksudnya tauhid itu ini materi. Teks. Kita bisa belajar teks. Namun belum tentu kita mengamalkan teks, ya. Ya, kita bisa belajar teks ini khatam bisa. Tapi apakah kita memastikan diri kita mengamalkan semua ini? Belum tentu. Satu halaman ini belum tentu kita amalkan. Maka betapa banyaknya orang-orang sekarang, mungkin termasuk kita dan Allah Subhanahu tidak mengamalkan apa yang kita pelajari. Mungkin dari segi sunnah, oke, sunnah mustahab. Tapi kalau dari segi kewajiban kayak bertauhid, bisa jadi kita terjangkiti kesyirikan, naudzubillah. Karena apa? Karena dunia. Makanya dalam dunia dakwah, dalam medan dakwah, pikiran tentang dunia itu coba singkirkan sebenarnya. Misalnya antum yang dia belajar ilmu syar'i, misalnya sekarang di ma'had atau semuanya, ketika nanti udah bisa belajar, udah bisa bahasa Arab, udah bisa ini, udah bisa menerjemahkan, tendensi dunianya disingkirkan. Kalaupun ada, minimalisir dia, karena kadang-kadang nggak bisa dimatikan itu, karena memang butuh kebutuhan. Tapi diminimalisir, jangan sampai dia setengah-setengah antara dunia dengan akhirat, sama 50-50. Itu nggak sah nanti ya amalannya, dakwahnya. Apalagi kalau sampai lebih. Nah, sekarang banyak dai tertipu, ya, mendakwahkan fikih, mendakwahkan tauhid, tapi yang dicari kadang duit. Kalau udah duit, udah enak, dapat kemudian ridho manusia, sehingga dia takut untuk menahi munkar atau amal ma'ruf karena pengen diridhoi manusia. Fa na'udzubillah. Nah, ini berat, ini kalimat ini, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Itu berat. Pertama, keikhlasan. Ala basirah, ilmu yang terpatrikan. Jadi basirah tidak sekadar ilmu yang terhafalkan. Betapa mungkinnya kita menghafal ayat, menghafal hadis, nyampein ke antum semua, mudah, selesai. Basirahnya enggak ada, pendalamannya enggak ada. Sekedar lip sync saja seperti orang-orang ingin lagu. Jadi sekedar irama saja, tapi nggak ada ruh dari nafas-nafas yang kita keluarkan. Nah, itu bukan basirah, itu berarti bukan basirah. Itu, dan na'udzubillah, takutnya keluarnya ayat atau hadis dari lisan kita, nasihat, tidak ada ruh-ruh yang benar. Itu karena memang qalbunya itu nggak benar dalam berdakwah, sehingga orang-orang pun mendengar lalu lalang, maksudnya berlalu, nggak ada bekas sama sekali. Betapa banyak dai sekarang kayak gitu. Kenapa? Karena ini masalah duit, atau masalah pamor, atau pamer dan semacamnya. Ya, maka kalau misalnya masih muda-muda ini kelak nanti misalnya antum dakwah di depan umat, ya, perhatikan ayat ini, ad'u ilallah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Rasulullah tadi yang ana udah ucapkan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang melawan musuh Islam, melawan syaitan dari kalangan jin atau manusia, kalau perangnya dia litakuna kalimatullahi hiyal ulya, kalau perangnya dia untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah benar-benar, fa huwa fi sabilillah. Tapi kalau misalnya dia berperang melawan syaitan dari jin atau manusia, musuh Islam, tapi karena mengharapkan fulus, pamer, mengharapkan ketakjuban manusia terhadapnya,
mengharapkan penghormatan dan pengagungan manusia terhadapnya, maka ini fi sabilis syaitan, fi sabil tagut. Dan itu ganjarannya nanti neraka, jelas ini syirik. Ini syirik. Makanya ini bab yang tipis, halus, dan tidak mudah dideteksi oleh banyak orang. Tetapi bisa dideteksi bagi yang sering bermuhasabah, mencerminkan bahwasanya amalannya itu sering salah. Kemudian dia benarkan, maksudnya dia minta sama Allah, ya Allah benarkan amalan saya. Maka Allah akan membenarkannya insyaallah. Ya, maka hati-hati di sini, dakwah itu bukan perkara yang sahal, remeh, asal hafal, selesai, enggak seperti yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren tradisional, asal hafal matan, selesai udah jadi ustadz, lulus SMA jadi ustadz, selesai tampil di muka umum setelahnya, atau training dan semacamnya, selesai tampil di muka umum dijadikan ustadz dan semacamnya. Enggak semudah itu dakwah. Oke, dakwah itu cakupannya luas. Amar ma'ruf nahi munkar dengan segala bentuk yang kita mampu. Antum misalnya melihat ada seseorang berkata kasar, antum tegur dengan ikhlas, itu dakwah. Tetapi ketika kita sudah dilabeli ustaz, itu bukan perkara ringan. Kenapa? Karena orang-orang mewajahkan wajah mereka ke kita, sehingga mereka akan meminta fatwa dari kita. Kalau misalnya udah terlanjur kita bilang ustaz, pamor kan tinggi. Kalau kemudian kita tidak bisa menjawab, malu, gengsi. Kalau misalnya ikhlas kita berdakwah, kita bilang nggak tahu bilang. Jangan berfatwa di luar pengetahuan gitu. Nah, ini penting nih, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ini cakupannya luas. Dan orang-orang modern sekarang dari para dai tetap harus terus menasihati dirinya, termasuk anak pribadi terutama, dan juga kita semua, bahwasanya dakwah ini bukan perkara ringan. Ini adalah tugasnya, wazifahnya para rasul dan para nabi dan para orang-orang soleh dan alim, ulama, sehingga memegang ini bukan seperti memegang barang biasa. Baik, sekarang apa itu basirah? Dikatakan dalam sini, wal basiratu takunu fi ma yad'u ilaihi bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i. Satu, 'aliman bil hukmi syar'i wa fi kayfiyati ad-da'wah wa fi halil mad'u. Bahwasanya al-basirah yang terjadi itu untuk dalam medan dakwah, bian yakuna da'iyatu, bahwasanya seorang da'iyah, seorang dai, seorang penyeru kepada kebaikan, kepada agama Allah, aliman, aliman, mengilmui. Maka barang siapa yang dia udah banyak dakwah kemana-mana, tapi dia nggak tahu, nggak punya ilmu banyak, berarti dia fake, dia palsu dakwah. Semoga Allah maafkan. Aliman, apa yang harus diketahui? Ada 3 hal. Pertama, hukum syar'i. Hukum syar'i. Dan hukum syar'i mustanadnya, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum syar'i bukan mustanadnya buat-buatan kita. Bahkan ulama pun tidak membuat hukum syar'i, melainkan mereka beristinbat dari dalil. Baik Al-Quran, As-Sunnah ataupun qiyas, ataupun jika ada ijma', mereka memakai ijma' dan dalil-dalil lain. Nah, hukum syar'i ini nggak boleh diotak-atik dan nggak boleh kita tatabbu' ar-rukhas, yaitu mencari rukhsah, yaitu mencari yang ringan, yang sesuai dengan asap dapur kita. Misalnya ada fatwa itu yang haram, fatwa ini halal. Kemudian kita ambil yang halal karena apa? Sesuai dengan job desk kita. Yang seperti ini namanya tatabbu' rukhas ini, yaitu mengambil atau merojihkan suatu pendapat, atau mengambil ikhtiar, memilih suatu pendapat yang sesuai dengan maslahat kita, bukan sesuai dengan dalil dan waqi'nya. Ya enggak? Nah, ini dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Suatu ketika Syekh Utsaimin menafsirkan, ana lupa, surat Al-Ahqaf kalau nggak salah. Beliau memberikan peringatan kepada tulabnya. Jangan, hati-hati, kita nanti akan diminta pertanggungjawaban kalau misalnya kita memilih qaul yang marjuh. Qaul yang marjuh itu apa? Lawannya qaul rajih, yaitu qaul yang dhaif, lemah, demi maslahat diri kita, demi maslahat dapur kita. Ya. Itu hati-hati, bakal dipertanggungjawabkan. Nah, hukum syar'i nggak boleh kita tatabbu' rukhas, yaitu mencari keringanan-keringanan karena berseragam, bersesuaian, selaras dengan kepentingan kita.
dompet kita, kesenangan istri kita, keenakan anak kita. Kalau dari situ kita menimbangnya, maka itu berarti menimbang dari segi hawa nafsu. Ya, berarti ini hawa. Itu bahaya itu nantinya. Ya. Baik. Mengetahui hukum syar'i, ya, mengetahui hukumnya, apa hukumnya, dan lebih baik lagi mengetahui dalilnya. Bahkan asalnya harus mengetahui dalilnya terlebih dahulu, walaupun mungkin gak hafal. Yang penting udah pernah tahu. Kemudian wa fi kaifiyatid da'wah, dan mengetahui kaifiyah dakwah, tata cara dakwah, metodologi dakwah. Dan metodologi dakwah juga harus mustandardnya sesuai dengan manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sekadar uruf dan tradisi semata. Benar, kita harus meninjau masalah waqi' tradisi sahih, tetapi kita tinjau dulu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW diminta oleh Allah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Dalam surat Al-Qalam juz 29. Wala tuti'il mukadzibin, artinya jangan kamu taati orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ketika misalnya ada aliran sesat, ya, misalnya aliran ini orang-orang yang LGBT misalnya, kemudian orang-orang LGBT itu melawan Syiah, misal, apakah kemudian kita simpati pada mereka? Enggak perlu kita simpati mereka. Tanpa mereka pun kita juga melawan Syiah. Jangan ikutan mereka. Kita punya prinsip sendiri. Mereka hanya cari simpati. Atau orang Syiah melawan LGBT, nggak usah, kita punya prinsip sendiri, gitu kan? Fala tuti'il mukadzibin. Apa? Orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya dan yang semisalnya dari aliran mereka. Mereka ingin apa? Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu, mereka menginginkan seandainya kalian tudhinu, yaitu bermudahana. Apa mudahana itu? Melonggarkan perkara, jadi tasamuh dalam perkara yang batil. Itu mudahana namanya. Mudahana itu apa? Bertasamuh dalam perkara yang batil, untuk melonggarkan supaya enak antara ana ma antum. Di antara antum misalnya ada yang berbuat syirik, ana diamkan karena apa? Karena antum sahabat ana. Masya Allah, ini gak bisa ini ya. Ini mudahana namanya. Nah, ini mudahana, ini dosa. Waddu law tudhinu fayudhinun. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi, mereka berharap Nabi dan para sahabatnya itu bermudahan dengan mereka. Yaitu udahlah, nggak usah mencela sesembahan kami. Nafsi lah. Antum, nggak usah mendakwahkan lagi lah. Itu yang mereka inginkan orang musyrikin. Begitu juga dengan sekarang banyak dari orang-orang sesat. Mereka pengen kita apa? Diam aja udah. Nafsi urusan saya, kamu. Kemudian berdasarkan kepada ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma abattum wa la antum 'abiduna a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi mereka orang-orang sesat mengatakan lakum dinukum waliyadin lah. Agamamu, agamaku. Ini berarti mereka mengkafirkan diri mereka sendiri kan? Karena konteksnya itu qul ya ayyuhal kafirun untuk orang-orang kafir. Jadi sebenarnya mengkafirkan diri mereka sendiri. Nah, di sini kita nggak layak bermudahanah dalam perkara-perkara usul, perkara-perkara tauhid, akidah, dan hal-hal yang memang berkaitan dengan asas-asas agama. Sebenarnya kita nggak layak bermudahanah. Minimal kalau misalnya kita nggak bisa mengingkari secara zahir, kita ingkari dengan batin kita. Ya. Jadi metodologi dakwah itu juga penting. Gimana cara berdakwah? Penting kita melihat ke ayat-ayat Al-Quran, juga ke hadis-hadis Nabi As-Sunnah. Kemudian kita lihat bagaimana medan itu. Jadi memang kalau misalnya mad'unya ini orang-orang yang sangat awam, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti apa, kita kasih masukan atau kalimat-kalimat yang mudah bagi mereka. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifun. Ucapkanlah atau berikanlah kalimat kepada manusia sesuai dengan
taraf pemahaman mereka. Itu. Kita nggak bisa datang ke desa, kemudian kita perkenalkan permasalahan khilafah Islamiyah. Nggak tahu mereka apa itu khilafah, ya kan? Kita datang ke para petani, kita perkenalkan tentang bagaimana membangun kenegaraan Islam. Ya mereka nggak tahu gimana maksudnya apa ini. Mereka lebih butuh kepada bagaimana cara bertauhid, bagaimana cara thaharah salat, gitu kan? Jadi kaifiyah, metodologi penting. Mengetahui medan dakwah, wa fi halil mad'u, dan juga tiga keadaan mad'u, itu yang tadi contohnya. Itu keadaan orang. Gimana keadaannya? Dia awam atau dia kelas hanya sekedar kelas mustami atau kelas talibul ilm atau orang yang mahir atau gimana? Yang harus tahu. Ya. Baik, kemudian kita baca berikutnya. Jam berapa sekarang? Udah mau insyaallah. Kira-kira cukup nggak nih? Cukup. Antum datang paling terakhir bilang cukup. 5. Oke. Baik. Tapi ya udah paham di sini maknanya. Insyaallah nanti antum kalau misalnya mudah-mudahan bisa dicari kitabnya, karena kitab ini udah sulit ditemukan sekarang, udah banyak yang beli, jadi dicari toko-toko nggak dapat. Tapi insyaallah anak usahain, insyaallah akan kita kasih buat antum yang belum dapat di waktu yang tepat, insyaallah. Baik, juga antum mau ikut yang ambisi Sa? Insyaallah. Antum dapat kitabnya juga? Punya Ihsan. Oh, yang punya Ihsan itu. Antum mau ikut ambisi Sa? Insyaallah. Antum yang di ini kan Fadil bukan? Oh, ini beda dari Kusman. Bukan. Baru benar-benar baru. Iya. Baik. Kalau benar ikut mau rutin, tak kasih nanti kitabnya. Insyaallah taala. Antum yang dari apa? RH? RH. Insyaallah. Udah lama tuh. Sejak kapan? 2 tahun yang lalu. Ah, iya. Enggak di sana lagi? Lama. Alhamdulillah. Antum nyari ilmu aja. Masih suka ngeruqyah? Enggak. Dulu suka ngeruqyah? Dulu bosan juga sih. Bosan? Bosan soalnya. Kenapa bosannya? Mana ya? Prakteknya itu beda gitu. Maksudnya? Sama sunnah beda prakteknya. Sama sunnah. Nah, Metode apa, teknik-teknik? dicampur-campur soalnya, jadi malas juga ujung-ujungnya. Antum tahu ada semacam anak punya kitab isinya metode apa isinya penjabaran tentang khasiat-khasiat ayat, tentang wifik hizib dan seterusnya. Itu banyak di dalamnya talbis menggunakan ayat-ayat Quran. Kemudian ini ayat ini manfaatnya begini, itu manfaat ini, tanpa dalil sama sekali. Di sini yang kita takutkan ketika ketika perdukunan yang jelas dukun itu mudah ketahuan, maka syaitan itu enggak menyerah. Mereka mencari bagaimana caranya supaya semi dukun. Ya. Jadi hati-hati. Selagi nanti antum terus menggali ilmu, antum nanti akan ngeh sendiri bahwasanya itu masa lalu itu adalah keburukan. Semakin lama-lama, apalagi kalau misalnya antum semakin mempelajari akidah Islamiyah yang benar, kan gitu. Nah, kenapa teman-teman itu masih di sana, di jalur sana? Karena mereka nggak menuntut ilmu. Benar nggak? Wakilnya gitu kan? Realitanya gitu kan? Iya. Makanya mereka terus ada di sana terus. Dan itu bahaya. Semakin hitam, semakin terus kayak gitu. Lama-lama dunia terus, dunia nyarinya, dunia. Kalau nggak fulus, kalau nggak pamoritas, kalau nggak minta pandangan manusia dan ridho manusia, intinya gitu. Lama-lama itu hururnya lebih besar. Dan kadang kalau misalnya antum menggunakan ruqyah dengan mempercayai ayat ini, fungsinya untuk ini, itu bisa mendatangkan jin tanpa disadari. Antum pernah juga kayak gitu? Enggak, ini beda. Enggak pernah ikut ya. Alhamdulillah. Tapi intinya antum pernah merasakan atmosfer itu, ya kan? Iya. Jadi kita nggak layak mengatakan ayat ini fungsinya untuk menggergaji, untuk
ini untuk ya. Kita serahkan kepada Allah hukumannya. Ini Anda mengatakan gini bukan karena Anda belum pernah melakukan, Anda pernah, maksudnya tahu hal kayak ini. Dan ini semua ditakutkan, itu adalah penjerumusan kepada kebid'ahan takutnya. Dan setan itu sangat suka kepada kebid'ahan, walaupun pakai ayat-ayat. Makanya bisa jadi kita baca ayat kursi 100 dengan niatan untuk apa gitu, yang datang setan untuk membantu. Gitu. Ya na'udzubillah. Ya untuk insyaallah ikut kajian terus. Baik, kalau bisa di sini alhamdulillah, kalau di tempat lain asal insyaallah yang dikaji ya, yang mengkajinya insyaallah ustadz yang bagus. Ya. Insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.